Wow, guys, adakah kalian semua sudah mendengar mengenai satu lagi berita yang sangat-sangat gempar, guys, di mana dikatakan investor pada masa kini telah menggila di Indonesia apabila pemodal terbesar di dunia ini menyatakan bahawa investor telah melaksanakan satu mega projek di Indonesia hingga dikatakan sehingga puluhan triliun. Wow, adakah kalian semua percaya mengenai berita ni? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah pun subscribe kepada channel ini, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada tajuk yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan investor telah menggila di Indonesia, di mana pemodal terbesar di dunia telah meletakkan satu nilai investasi mega projek di Indonesia dan mampu mencapai puluhan triliun. Adakah ini benar guys? Jom, seperti biasa kita semak dulu video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon kepada video ini guys. Apa-apa pun, jom kita semak dulu video ini. Investor menggila di Indonesia. Pemodal terbesar di dunia investasi mega proyek Indonesia hingga puluhan triliun. Kepada seluruh industri otomotif, yang pertama, jangan sampai pasar negara kita yang besar ini dikuasai oleh mobil-mobil impor. Harus dikuasai oleh mobil-mobil produksi di dalam negeri kita sendiri. Saya juga menekankan agar orientasi ekspor itu terus ditingkatkan. Menjadikan Indonesia sebagai production hub bagi industri otomotif. Semuanya sekarang infrastrukturnya siap, kawasan industrinya siap, pelabuhan yang khusus untuk mobil juga sama sudah siap. Seluruh industri otomotif untuk lebih berorientasi pada ekspor. Ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada industri otomotif yang sudah meningkatkan ekspornya hampir 100%. Saya ingin mendorong lagi agar ekspornya semakin. Channel Bagi-Bagi guys. Sahabat Bagi-Bagi, semenjak dunia ini sudah mengakui Indonesia sebagai pemimpin dunia pada acara G20, Indonesia yang sekarang sedang menjalankan proyek besar-besaran lainnya semakin diakui oleh dunia, termasuk industri otomotif Indonesia maupun investor yang datang ke Indonesia untuk menanamkan cuannya ke Indonesia. Hingga sekarang, Jokowi pun menekankan kalau otomotif bisa berjalan dengan baik, industri yang lain pun ikut membaik. Terutama ambisi yang dilakukan Jokowi untuk menambahkan industri baterai ke industri utama yang akan dikabarkan untuk memenuhi Indonesia ke negara superpower ataupun negara maju. Sahabat Bagi-Bagi, kepercayaan investor asing bahwa pasar otomotif nasional sudah pulih mendorong pertumbuhan investasi sektor strategis ini. Realisasi investasi tercatat mencapai 25,23 triliun pada 2022, naik 5,33% dibanding tahun sebelumnya 23,95 triliun rupiah. Kenaikan investasi terutama berasal dari penanaman modal asing atau PMA dengan kontribusi 90% atau 1,52 miliar US dollar atau setara dengan 22,8 triliun rupiah. Sisanya adalah penanaman modal dalam negeri senilai 2,42 triliun rupiah. Penjualan mobil dalam negeri mencapai 1 juta lebih unit di atas target 960.000 unit.
Selanjutnya, ekspor mencetak rekor sepanjang masa, menembus 470.000 unit untuk CBU dibanding rekor sebelumnya 330.000 unit pada 2019. Pihak yang sudah didekati beberapa calon investor yang menanyakan mengenai industri otomotif di Indonesia bahwa untuk investasi di otomotif harus berorientasi jangka panjang. Bukan 5-10 tahun saja, melainkan juga harus merencanakan portofolio untuk 20-30 tahun ke depan. Sahabat bagi-bagi, Indonesia memiliki potensi yang lebih baik dari negara pesaing seperti Thailand. Hal ini didasarkan pada pembangunan proyek infrastruktur yang memunculkan sentra-sentra ekonomi baru, lalu populasi yang cukup potensial dan pertumbuhan e-komersi yang sangat krusial banyaknya. Para investor yang sudah terlalu nyaman di Thailand belum melihat potensi besar yang ada di Indonesia. Namun, dari jawaban dalam awal video sudah sangat yakin bahwasanya investasi Indonesia akan sangat berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Kenaikan investasi sebesar 5,33% merupakan sinyal positif yang harus dimanfaatkan. Tren ini harus bisa dijaga oleh pemerintah, baik di pusat dan daerah, dengan kompak menjalankan kebijakan yang mendukung industri otomotif dalam negeri. Gaikindo juga tidak mempermasalahkan investasi didominasi oleh investor asing selama tujuannya untuk memajukan otomotif nasional. Sahabat bagi-bagi, raksasa otomotif Jepang lainnya, Toyota Motor Corp, juga telah menyiapkan dana 28 triliun rupiah untuk pengembangan EV di tanah air. Honda Motor Company juga akan berinvestasi 5,2 triliun rupiah untuk pengembangan EV hingga 2024, termasuk rencana relokasi pabrik dari India ke Indonesia. Kenaikan investasi tersebut sejalan dengan pertumbuhan penjualan kendaraan nasional. Ketua Umum Gaikindo, Yohanes Nangoi, sebelumnya menyebutkan penjualan mobil nasional dari kategori pabrik ke dealer selama periode Januari sampai Desember 2022 naik 18,1% menjadi 1.048.040 unit dibanding 2021. Toyota masih menjadi pemimpin besar pasar otomotif di Indonesia. Sepanjang Januari sampai Desember 2022, penjualan grosir Toyota menyentuh 331.410 unit. Sedangkan penjualan retail mencapai 329.498 unit. Sahabat bagi-bagi, bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju? Akan terlihat jika para koruptor dibasmi habis-habisan. Selain itu, industrial Indonesia yang akan menjadi acuan utama Indonesia ke negara maju terus dikembangkan, mungkin akan segera terwujud. Contoh yang membuat King Narto termotivasi adalah ketika Jepang yang dulu sudah kalah perang, sekarang mampu berdiri tegak dengan produksi otomotif terbesar yang ia kembangkan. Mampu menjadi negara yang maju, disitulah kita harus menirunya. Tiru saja dahulu. Karena lama-kelamaan pasti kita bisa melakukannya. Ingat, motivasilah yang membuatmu memulai. Kebiasaan adalah sesuatu yang membuatmu terus maju. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurra! Kalau kita tengok semenjak ini ramai sekali investor daripada luar daripada Indonesia yang datang ke Indonesia. Bukan investor yang kaling-kaling guys. Kalau kita tengok investor yang datang di Indonesia adalah investor daripada negara-negara raksasa seperti China, seperti Jepun, seperti Korea, Amerika Syarikat, dan banyak daripada investor daripada Uni Europe yang sanggup datang ke Indonesia meletakkan satu nilai investasi yang besar.
Dan kalau kita tengok reason yang boleh diguna pakai pada ketika ini, mungkin Indonesia merupakan salah sebuah negara yang mempunyai bahan alam semula jadi yang sangat-sangat banyak dan mampu untuk memproduksikan dalam satu jangka masa yang panjang. Jadi sebab itulah investor-investor ramai datang ke Indonesia sebab mereka yakin nilai investor di Indonesia pada masa kini tidak akan jatuh, guys. Dan nilai investor Indonesia pada tahun 2022 dikatakan naik begitu drastik sekali. Banyak investor-investor daripada di luar daripada Indonesia yang datang ke Indonesia untuk memproduksikan ataupun sama ada untuk membuat sendiri fabrik mereka di Indonesia. Dan pada tahun ini, kalau kita tengok pada tahun 2023, banyak lagi bahan-bahan semula jadi di Indonesia yang akan dilakukan sterilisasi. Jadi jika Indonesia banyak melakukan sterilisasi, kebanyakan banyak fabrik-fabrik akan terbina, akan diwujudkan. Jadi daripada itu banyak investor-investor di luar daripada Indonesia yang sanggup datang ke Indonesia dan meletakkan satu nilai investasi yang sangat-sangat besar. Kalau kita tengok dalam carta nilai investasi yang sangat besar, kalau kita tengok Toyota masih lagi berada di tangga yang paling besar sekali. Dan pada tahun 2022 dikatakan Toyota naik sebanyak 18,1%. Dan kalau kita tengok nilai penjualan dia dapat menjual Toyota di Indonesia dalam 1 juta unit pada tahun 2021, meningkat begitu drastik sekali pada tahun 2022. Dan tidak mustahil pada tahun ini, tahun 2023, nilai penjualan Toyota di Indonesia pasti akan meningkat, guys. Inilah kehebatan Indonesia yang diakui pada masa kini. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.